Kita hidup di tengah badai informasi dan tuntutan yang tak berujung. Produktivitas seringkali disamakan dengan kesibukan yang membabi buta. Dan dalam hiruk-pikuk itu, stres menjadi teman setia. Namun, ada sebuah jalan kuno, sebuah kebijaksanaan yang telah teruji oleh waktu, yang menawarkan kebebasan dari belenggu ini. Disiplin diri ala Stoik. Kunci produktivitas tanpa stres. Menyelami kedalaman diri, fondasi disiplin Stoik. Bayangkan sejenak, apa yang paling sering mengganggu ketenangan kita, menggerogoti fokus kita, dan menghambat langkah kita menuju tujuan? Bukankah itu seringkali adalah badai emosi yang bergejolak di dalam diri? Ketakutan akan kegagalan, kemarahan atas ketidakadilan, kecemasan akan masa depan, atau penyesalan atas masa lalu. Semua ini adalah ombak yang menggulung, siap menenggelamkan bahtera produktivitas kita. Para bijak zaman dahulu memahami ini dengan sangat baik. Mereka melihat bahwa satu-satunya medan perang yang benar-benar penting adalah medan perang dalam diri. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang pernah hidup sebagai budak, namun mencapai kebebasan batin yang luar biasa, mengajarkan kita bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan pandangan kita tentang peristiwa itu. Ini adalah inti dari disiplin diri ala Stoik. Memisahkan apa yang bisa kita kendalikan dari apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan lalu lintas yang macet, cuaca yang tak terduga, atau bahkan tindakan orang lain. Namun, kita sepenuhnya mengendalikan respons kita terhadap semua itu. Inilah kekuatan sejati yang tersembunyi di dalam diri kita. Sebuah kekuatan yang, jika dilatih, akan menjadi perisai tak tertembus dari gejolak eksternal. Produktivitas sejati bukanlah tentang melakukan lebih banyak hal, melainkan tentang melakukan hal yang benar dengan pikiran yang jernih dan tujuan yang jelas. Tanpa kendali atas emosi, setiap tugas akan terasa seperti beban. Setiap tantangan akan menjadi tembok penghalang. Namun, dengan penguasaan diri, kita mengubah setiap hambatan menjadi pijakan, setiap tekanan menjadi energi. Mengolah kebiasaan, membangun benteng batin. Bagaimana kita memulai perjalanan ini? Disiplin diri bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia adalah hasil dari latihan yang konsisten. Seperti seorang atlet yang melatih otot-ototnya, atau seorang musisi yang mengasah keterampilannya. Ini adalah pembangunan benteng batin, bata demi bata. Salah satu praktik mendasar adalah refleksi harian. Luangkan waktu setiap pagi untuk merenungkan apa yang akan terjadi hari ini dan bagaimana kita akan menghadapinya. Bayangkan potensi rintangan dan siapkan mental kita untuk menghadapinya dengan tenang. Di malam hari, tinjau kembali hari itu, di mana kita kehilangan kendali, di mana kita bisa bertindak lebih baik. Seneca, seorang negarawan dan filsuf Stoik, menyarankan, biarkan tidur datang hanya setelah kamu meninjau harimu. Ini bukan tentang menghukum diri sendiri, melainkan tentang belajar dan bertumbuh. Kemudian ada praktik pengendalian impuls. Kita hidup di era gratifikasi instan, di mana godaan untuk menunda, untuk mencari hiburan, atau untuk melarikan diri dari ketidaknyamanan sangatlah besar.
Disiplin stoik mengajarkan kita untuk menunda kesenangan sesaat demi kebaikan jangka panjang. Ini bisa sesederhana menunda memeriksa media sosial hingga tugas penting selesai, atau memilih untuk membaca buku alih-alih menonton televisi. Setiap kemenangan kecil atas impuls kita adalah penempaan karakter, pembentukan kehendak yang kuat. Pikirkan tentang seorang prajurit Sparta yang dilatih sejak dini untuk menahan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Mereka tidak melakukannya karena mereka kejam pada diri sendiri, tetapi karena mereka memahami bahwa kekuatan sejati lahir dari ketahanan. Begitu pula dengan kita, dengan sengaja menempatkan diri kita dalam situasi yang sedikit tidak nyaman, berolahraga saat kita malas, bangun pagi saat kita ingin tidur. Kita memperkuat otot-otot disiplin kita. Menerima apa yang ada, mengubah apa yang bisa. Produktivitas seringkali terhambat oleh perlawanan kita terhadap kenyataan. Kita menginginkan segala sesuatu berjalan sesuai rencana kita, dan ketika tidak, kita frustrasi, marah, atau putus asa. Ini adalah resep pasti untuk stres dan ketidakproduktifan. Seorang penganut sejati disiplin stoik memahami bahwa dunia ini tidak berutang apapun kepada kita. Ada banyak hal di luar kendali kita, dan mencoba mengendalikannya hanyalah membuang-buang energi dan menambah penderitaan. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf stoik yang bijaksana, mengingatkan kita, apa yang menghalangi jalan menjadi jalan. Artinya, setiap hambatan adalah kesempatan untuk berlatih ketahanan dan menemukan solusi baru. Ketika kita menghadapi kemunduran, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi, kita memiliki dua pilihan. Kita bisa membiarkan diri kita ditelan oleh emosi negatif, atau kita bisa berhenti sejenak, menerima kenyataan, dan bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Atau, bagaimana saya bisa maju dari sini, terlepas dari tantangan ini? Ini adalah kekuatan adaptasi, kemampuan untuk melentur tanpa patah. Penerimaan ini bukan pasrah. Justru sebaliknya, ini adalah pembebasan energi yang sebelumnya terbuang untuk melawan kenyataan. Energi yang kini bisa kita salurkan untuk tindakan yang konstruktif. Dengan menerima apa yang ada, kita membebaskan diri untuk fokus pada apa yang bisa kita ubah. Ini adalah fondasi dari produktivitas yang tanpa stres. Karena kita berhenti melawan arus dan mulai berlayar dengannya. Kebajikan sebagai kompas, tujuan sebagai layar. Di inti disiplin stoik adalah pengejaran kebajikan. Bagi para stoik, kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati, dan segala sesuatu yang lain, kekayaan, ketenaran, kesehatan, adalah hal-hal yang indifferent, tidak penting dalam konteks kebahagiaan sejati. Meskipun beberapa mungkin diutamakan, lebih disukai.
4 kebajikan kardinal adalah kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk membedakan apa yang benar dari apa yang salah, apa yang baik dari apa yang buruk, dan apa yang bisa kita kendalikan dari apa yang tidak. Keberanian adalah kemampuan untuk bertindak benar bahkan di hadapan ketakutan, ketidaknyamanan, atau bahaya. Ini adalah keberanian untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Keadilan adalah memperlakukan orang lain dengan hormat dan bertindak adil, mengakui bahwa kita semua adalah bagian dari umat manusia yang lebih besar. Kesederhanaan atau moderasi adalah pengendalian diri atas keinginan dan nafsu kita tidak berlebihan dalam segala hal. Bagaimana ini terkait dengan produktivitas? Ketika kita menjadikan kebajikan sebagai kompas kita, tujuan kita menjadi lebih jelas dan tindakan kita lebih bermakna. Produktivitas kita tidak lagi hanya tentang menyelesaikan daftar tugas, tetapi tentang berkontribusi pada kebaikan bersama, tentang menggunakan waktu dan energi kita untuk tujuan yang mulia. Seorang individu yang berdisiplin secara stoik tidak hanya efisien, tetapi juga etis. Dia tidak akan mengorbankan integritasnya demi keuntungan sesaat. Dia tidak akan menyerah pada godaan untuk mengambil jalan pintas. Dia memahami bahwa produktivitas sejati adalah hasil dari kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai tertinggi. Keteguhan batin di tengah badai. Meditasi kematian. Mungkin terdengar paradoks, tetapi salah satu praktik paling kuat dalam disiplin stoik untuk mencapai ketenangan dan produktivitas adalah meditasi tentang kematian. Latin, memento mori, ingatlah bahwa kamu akan mati. Ini bukan tentang menjadi murung atau putus asa, melainkan tentang menghargai setiap momen dan menyadari betapa berharganya waktu kita. Ketika kita diingatkan tentang kefanaan hidup, hal-hal kecil yang biasanya membuat kita stres atau menunda-nunda menjadi tidak relevan. Pertengkaran kecil, tugas yang membosankan, kritik yang tidak berarti, semua ini memudar ketika kita menyadari bahwa setiap detik adalah hadiah yang tidak akan kembali. Seneca menulis, orang tidak memiliki waktu luang sama sekali. Mereka hanya memiliki sedikit waktu. Hidup itu panjang jika Anda tahu bagaimana menggunakannya. Refleksi ini mendorong kita untuk hidup dengan tujuan, untuk memanfaatkan setiap hari sebaik mungkin, dan untuk tidak menunda apa yang penting. Ini menumbuhkan rasa urgensi yang sehat tanpa disertai kecemasan. Meditasi kematian adalah pembebas. Ia membebaskan kita dari ketakutan akan kegagalan. Karena pada akhirnya kita semua akan kembali ke debu. Dari kekhawatiran akan pendapat orang lain. Karena pendapat mereka tidak akan berarti di akhir. Dan dari penundaan. Karena waktu adalah aset kita yang paling terbatas. Dengan demikian,
Ia menjadi pendorong produktivitas yang luar biasa, memfokuskan energi kita pada apa yang benar-benar esensial. Produktivitas tanpa stres, sebuah jalan. Kebebasan disiplin diri ala Stoik bukanlah daftar aturan yang kaku, melainkan sebuah filsafat hidup yang mengundang kita untuk menjelajahi potensi terbesar dalam diri kita. Ini adalah jalan menuju kebebasan sejati, kebebasan dari dominasi emosi yang merusak, kebebasan dari ketergantungan pada hal-hal di luar kendali kita, dan kebebasan untuk menjalani hidup yang bermakna dan produktif. Kita semua memiliki benih disiplin ini di dalam diri kita. Tugas kita adalah menyiraminya, merawatnya, dan melihatnya tumbuh menjadi pohon yang kokoh, mampu menahan badai apapun yang dilemparkan kehidupan. Ini adalah perjalanan seumur hidup. Namun, setiap langkah kecil yang kita ambil menuju penguasaan diri adalah investasi dalam ketenangan batin dan produktivitas tanpa batas. Bayangkan kita bersama-sama melangkah di jalan ini. Kita yang memilih untuk menjadi nahkoda kapal kita sendiri, tidak membiarkan badai emosi atau ombak eksternal menentukan arah kita. Kita yang memahami bahwa kunci produktivitas sejati bukanlah terletak pada apa yang kita lakukan, melainkan pada siapa kita saat melakukannya. Maka mari kita rangkul kebijaksanaan kuno ini. Mari kita praktikkan disiplin diri. Mari kita bangun benteng batin yang tak tergoyahkan. Karena dengan melakukannya, kita tidak hanya akan menemukan produktivitas tanpa stres, tetapi juga menemukan kedamaian dan tujuan yang lebih dalam hidup kita. Apakah kita siap untuk memulai perjalanan ini bersama-sama menuju penguasaan diri dan kehidupan yang lebih bermakna?